Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel Edu Enviro. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu tata ruang dan hal apa saja yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha terkait tata ruang, pada video ini kita akan membahas cara mengetahui atau mengakses peta tata ruang kota Surabaya. Peta tata ruang ini sangat penting loh dipelajari oleh pelaku usaha karena kita dapat informasi terkait peruntukan lahan, intensitas bangunan, dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam mengurus perizinan bangunan, baik bangunan komersil maupun non-komersil. Lalu, kenapa sih tutorial ini dibuat untuk Kota Surabaya? Yang pertama, kita merasa bangga ya, karena Kota Surabaya ini telah dilengkapi dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota atau RDTRK. Jadi ini suatu kemajuan yang patut untuk kita apresiasi. Karena belum tentu kota-kota yang lain di Indonesia ini sudah menyusun RDTRK. Dan RDTRK ini mudah diakses oleh masyarakat umum melalui internet. Selain itu, dalam video ini ada beberapa istilah yang umum digunakan dalam tata ruang seperti KDB, KLB, KTB, dan lain-lain. Namun jangan khawatir, istilah-istilah itu sudah kita bahas pada video sebelumnya tentang kompilasi istilah tata ruang. Jika kalian ketinggalan, kalian masih bisa mengakses video-video tersebut dengan cara klik link yang ada di dalam deskripsi. Dengan adanya tutorial ini, kita berharap semakin banyak pelaku usaha yang tertarik untuk mengakses peta tata ruang kota Surabaya, sehingga semakin besar pula investasi yang masuk di kota Surabaya, dan menjadikan Surabaya menjadi kota yang semakin maju. Jadi, yuk kita langsung simak aja video tutorialnya. Nah, teman-teman sudah tahu belum? Untuk mengetahui informasi tata ruang ini, ada satu situs online yang bisa kita akses, yaitu namanya peta peruntukan dprkpp.surabaya.go.id. Nah, ini kalian bisa cari link ini, atau misalkan susah ya mengingatnya, kalian bisa browsing lewat Google dengan kata kunci peta peruntukan Surabaya. Nanti akan banyak ya informasinya, dan kita akan ditujukan link yang dimaksud tadi. Nah, ketika kita sudah masuk dalam website tersebut, cara mengetahui lokasi kita ini ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa masukkan jalan, alamat kegiatan di menu yang ada di bawah ini. Nah, di sini misalkan saya ada contoh nih, lokasi di Manyarjo 4. Nah, ini akan muncul area lokasi kegiatan. Kemudian bisa juga kita masukkannya itu pakai koordinat. Nah, di sini ada menu koordinat di sebelah jalan tadi yang di bawah. Di sini kita bisa masukkan koordinatnya. Nah, nanti juga akan muncul area kegiatan kita. Nah, tapi untuk yang ada di layar ini, ada beberapa warna terkait zonasi yang ini kita cara mengetahuinya harus ngeklik di sini nih, menu yang di atas nih. Ada, kalau kita klik di sini ya, itu ada beberapa lokasi kecamatan yang ada di kota Surabaya. Nah, ini kita harus tahu dulu nih lokasi kita itu masuk kecamatan mana ya. Kalau Manyarjo ini kan secara administrasinya dia ada di Kecamatan Sukolilo. Nah, untuk mengetahui lokasi kegiatan kita ini, informasi pemanfaatan ruangnya apa, kita bisa klik di sini ya. Ini ada menu info perizinan lahan. Ini kita klik dulu, terus kita arahin di lokasi kita. Seperti ini, kita tunggu dulu. Nanti akan muncul beberapa informasi. Nah, seperti ini. Jadi, warna kuning itu memang menunjukkan zona perumahan dengan subzona rumah kepadatan sedang. Kemudian, apakah di zona ini kemudian hanya bisa dipakai untuk rumah tinggal? Nah, itu belum tentu. Kita bisa juga melakukan kegiatan usaha di area zona perumahan. Kita bisa pilih nih, di sini ada beberapa kegiatan. Banyak ya pilihannya, misalkan katakanlah kos-kosan gitu ya di area ini. Nah, kalau kita klik kos-kosan, itu ada dua jenis kegiatan. Yang pertama kos-kosan, bisa juga asrama pelajar atau mahasiswa, bahkan mes karyawan. Nah, kemudian di kolom sebelah kanannya ini ada ITBX. Jadi ITBX itu adalah indikasi arahan zonasi. Kalau I itu artinya diizinkan,
Kalau T itu artinya terbatas, jadi dia diizinkan tapi ada batasan-batasannya ya. Kemudian B itu bersyarat, dia diizinkan dengan syarat. Nah, syaratnya apa nanti kita bisa ketahui. Kemudian kalau X itu berarti tidak diperbolehkan. Nah, kalau kos-kosan di sini tuh kan dia kategorinya T ya, terbatas. Coba kita lihat di sini, kita klik detailnya. Di dalam keterangannya ini ada informasi intensitas bangunan yang kita cari nih. Nah, di sini ada koefisien dasar bangunan atau KDB maksimum yang diizinkan. Nah, di sini kita cermati ya, teman-teman. Ada informasi lebar jalan lebih dari atau sama dengan 6 meter adalah 60% KDB-nya. Jadi ini syaratnya minimal lebar jalannya 6 meter. Kalau di bawah itu ya nggak boleh berarti. Kemudian untuk KLB maksimumnya 1,8 poin. Kemudian juga bisa ada basement, ada ketentuan KTB maksimumnya 65%. Kemudian KDH-nya minimal 10%. Kemudian ada juga informasi tata bangunan. Tata bangunannya ini diantaranya garis sempadan, tinggi bangunan, dan jumlah lantai basementnya. Nah, kalau garis sempadan ini informasinya masih belum detail ya, hanya diinformasikan disesuaikan dengan lampiran 17 ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan. Ini di lampiran mana itu ada di Perda nomor 8 tahun 2018. Ini kita cek bersama. Kemudian untuk tinggi bangunan maksimum yang diizinkan di sini adalah 15 meter atau 3 lantai, dan jumlah lantai basementnya di sini 1 lantai. Kemudian karena ini tadi kategorinya dia terbatas, nah di sini poin 3 ini batasannya apa? Batasannya ketinggian maksimal hanya 3 lantai. Jadi kalau mau bangun kos-kosan di sini boleh maksimal dia 3 lantai, nggak boleh lebih dari itu. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita mau cari di lokasi yang warna pink ini ya, pink ini apa? Nah ini coba, saya punya contoh yang lain nih. Ada, kita pilih di area Surabaya Pusat ya, dekat-dekat Surabaya Tengah situ. Dia ada di Kecamatan Tegalsari, lokasinya ada di Jalan Kedung Sari. Ini ada area sama nih ya, kuning dan juga pink. Nah kalau yang pink di sini misalkan kita pilih area ini ya, kita klik info perizinan lahannya seperti tadi, kemudian kita tunggu dulu sampai keluar informasi lahannya. Nah, kalau di sini kalau pink itu adalah zona perdagangan dan jasa dengan subzona skala lokal atau lingkungan. Kegiatannya di sini apa ya? Misalkan kita pilih hotel gitu ya. Hotel di sini bisa macam-macam nih, bisa pondok wisata atau villa atau bungalow atau penginapan atau motel, apartel, kondotel dan sejenisnya ya. Ini sekiranya dia masuk di kategori itu. Nah, di sini ITBX-nya ya, indikasi zona arahan zonasinya adalah I. Berarti aman nih kalau ini diizinkan tanpa syarat, tanpa batasan tertentu. Nah, kalau kita klik detailnya di sini, ini ada informasi ya, ada bangunan sistem tunggal atau dia sistem blok. Nah, kalau kita mengacu pada Perwali, Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 52 tahun 2017, di sini ada ya informasi yang dimaksud dengan bangunan sistem blok itu adalah bangunan yang masa bangunannya memiliki struktur bangunan gedung dan atau struktur bangunan bertingkat tinggi yang ruangan-ruangan di dalam gedungnya memungkinkan dimanfaatkan fungsi lain sebagai penunjang fungsi utama atau untuk fungsi campuran atau mixed use. Nah, di sini kan kalau hotel itu kita tahu ya, nggak hanya kamar penginapannya saja, tapi kadang ada restorannya atau mungkin ada kafenya. Jadi dia masuknya di bangunan sistem blok. Nah, jadi di sini kita cari yang ketentuan untuk bangunan sistem blok. Nah, di sini ada informasi intensitas bangunannya, intensitas pemanfaatan ruangnya seperti KDB. Kalau KDB di sini maksimum yang diizinkan itu 50%. Kemudian untuk KLB-nya ini ada 2 kategori ya. Kalau lebar jalannya kita ini lebih dari 16 meter itu bisa sampai 9 poin. Tapi kalau lebar jalannya 10 sampai kurang dari 16 meter itu dia 8 poin. Kemudian di sini juga ada beberapa informasi yang bisa kita peroleh seperti KTB, KDH,
Kemudian ada juga informasi ini yang kembali kita ke KLB ya tadi. Di sini ada keterangannya tuh, kalau KLB-nya 8 poin dan 9 poin tersebut di atas dapat diizinkan dengan memenuhi 3 kriteria sebagaimana diatur dalam Perda Kota Surabaya nomor 8 tahun 2018. Nah, ini kategorinya apa aja? 3 kriteria itu. Yang pertama, dia menyediakan angkutan massal cepat dan transport demand management, atau lebar jalan existing ini sudah sesuai dengan lebar jalan pada rencana tata ruang. Atau yang ketiga, penyertaan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Tapi kalau misalkan tidak ada kriteria, 3 kriteria ini, maka KLB maksimalnya itu adalah 4 poin. Jadi yang KLB bisa 98 ini ada syaratnya ya, kita bisa sampai sebesar itu. Selain itu juga kalau informasi tata bangunannya di sini masalah sempadan sama ya kayak tadi, kita nanti akan cek di lampiran 17 dari Perda 8 tahun 2018. Kemudian untuk tinggi bangunan ini juga sama ya, diaturnya berdasarkan lebar jalan. Jadi kalau lebar jalannya semakin besar ya tentunya ketinggiannya dapatnya semakin tinggi, seperti itu. Nah, kemudian nih apakah kira-kira dalam SKRK itu bisa jadi intensitas pemanfaatan ruangnya lebih kecil dari yang diatur di dalam ketentuan tata ruang ini? Itu bisa jadi. Contohnya ya, di sini saya punya contoh, tadi kan kita ambil contoh hotel ya, yang di lokasi Gedung Sari tadi itu. Nah, jadi di sini dari SKRK yang ada, kita bisa lihat bahwa terkait peruntukan intensitas bangunannya, KLB yang diperoleh untuk hotel yang ada di Jalan Gedung Sari itu adalah 4,5 poin. Nah, padahal kalau kita lihat di ketentuan tata ruang tadi itu kan sebenarnya bisa 8-9 poin gitu ya. Tapi di sini dia hanya dapat 4,5 poin. Kemudian hal-hal lain yang bisa kita cek kembali, sebenarnya ada nggak ya mekanisme perizinan yang memungkinkan izin ini diberikan melebihi RDTR. Jadi kalau tadi misalkan di RDTR tuh dapat sempadan ya, ada garis sempadan, terus juga ada ketinggian. Tapi misalkan kita ini ternyata terutama untuk bangunan yang lama ya, bangunan lama itu kan banyak yang mungkin sudah tidak sesuai dengan ketentuan saat ini. Jadi sempadannya mungkin hanya di depan, yang sisa lahannya ini sudah full bangunan, atau ketinggian bangunannya ini dia mau mengembangkan tapi sebenarnya secara tata ruang saat ini nggak bisa untuk dikembangkan. Nah, sebenarnya tuh ada satu klausul atau kebijakan ya yang diatur di dalam Perda Kota Surabaya nomor 8 tahun 2018. Salah satunya yang ada di lampiran 16, kalau kita bisa cermati nih, dapat dimungkinkan penambahan intensitas pemanfaatan ruang dengan ketentuan yang pertama, pada bangunan pemerintah itu harus ada kajian teknis yang telah disetujui oleh tenaga ahli. Kemudian yang kedua, kalau untuk bangunan non-pemerintah, itu harus ada kajian teknis yang telah disetujui oleh tenaga ahli dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Nah, itu bisa ada pengecualian. Selain itu, kalau masalah sempadan tadi, itu ada di lampiran 17. Jadi di lampiran 17 itu ada keterangan ya di bawah tabel. Jadi di tabel arahan garis sempadan ini, kita bisa ngelihat kapan kita ini bisa dikenakan garis sempadan samping, kiri, belakang, dan itu sampai berapa. Kemudian pada keterangan yang ada di bawahnya itu kita bisa lihat ya bahwa untuk bangunan non pemerintah dengan adanya kajian teknis yang telah disetujui oleh tenaga ahli dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah, nah ini dapat dipertimbangkan menggunakan lebar minimal salah satu sisinya saja. Jadi nggak harus kena kanan kirinya gitu. Padahal secara ketentuan harusnya dia kena kanan kiri, tapi karena
kita butuh suatu kebutuhan ruang yang ya secara teknis juga itu bisa kita lengkapi dengan suatu kajian, dan juga kita ada anggaran untuk berkontribusi kepada pembangunan daerah, ini masih dimungkinkan seperti itu. Kemudian untuk ketinggian juga yang tadi, zona ketinggian ini ada informasinya ya di dalam perda itu, dan ada catatan di bawahnya juga sama. Jadi untuk ketinggian bangunan ini dapat diberikan peningkatan ketinggian bangunan dengan ketentuan. Sama seperti tadi ya, jadi untuk bangunan non pemerintah ada kajian teknis yang telah disetujui oleh tenaga ahli dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Kemudian untuk saat ini di Perwali nomor 34 tahun 2023 ada juga informasi, misalkan kita ada pelanggaran garis sempadan atau intensitas pemanfaatan ruang seperti KLB, KDB. Nah, tapi ini misalkan dalam posisi kita sudah membangun ya, bangunannya sudah ada gitu, dan ternyata dia nggak sesuai dengan SKRK. Nah, itu masih bisa juga dimungkinkan tetap kita dapat IMB-nya, tapi ada dendanya, denda pelanggarannya. Berapa dendanya? Dendanya itu 20 kali retribusi luasan pelanggaran. Jadi kalau misalkan kita sebenarnya normalnya IMB-nya itu cuman ya katakanlah 10 juta gitu ya, tapi kita melanggar seluas itu gitu ya, seluas 2 kali lipatnya. Nah, berarti kita tuh nanti bayar retribusinya 20 kali 10 jutanya tadi. Tapi kalau misalkan luasan kita nggak 100% ya pelanggarannya, ya nanti tinggal dikalikan aja luasan pelanggarannya itu berapa dikali 20 kali retribusinya. Nah, ini ya itu suatu kebijakan, tapi juga pasti ada dampak-dampak yang perlu dipertimbangkan ya, seperti itu. Itu ada di pasal 14 di Perwali nomor 34 tahun 2023. Kemudian kalau misalkan pada saat kita mengajukan IMB, posisi bangunan itu sudah terbangun tapi ada jenjangnya. Katakanlah misalkan ada yang, wah saya sudah pondasi, atau wah aku udah sampai konstruksi lantai bawah, atau bahkan sampai konstruksi lantai atas. Dan ini saya baru bisa memproses pengajuan IMB ya, karena banyak faktor ya mungkin. Nah, ini bagaimana pada saat pengajuan IMB? Nah, itu ada denda pelanggaran terkait kemajuan pelaksanaan. Jadi nanti pada saat retribusi, kita juga akan dikenai denda sesuai progres yang ada di lapangan. Nah, itu ada di pasal 13 Perwali nomor 34 tahun 2023. Di pasal 13 ini bisa kita lihat ya, ini ada beberapa kategori pekerjaan fisik yang sampai 20%, kemudian yang di atas 20%, di atas 40%, dan yang di atas 60%. Kalau udah di atas 60% ini udah dendanya nih anggapannya udah sampai 100%. Nah, kemudian kita coba kembali lagi ya tadi di zona permukiman yang tadi kita pilih kos-kosan. Nah, kalau kos-kosan tuh masih identik ya sama rumah hunian ya, rumah tinggal. Coba misalkan kita pilihnya itu bukan rumah hunian, misalkan kita pilih kafe gitu ya kali. Karena di sekitar rumah atau sekitar kos itu kadang kan banyak ya kita temukan ada kafe, itu kira-kira dia kategorinya apa ya, diizinkan nggak ya, terus sampai berapa misalkan. Nah, kalau kafe itu ternyata dia masuknya di kategori tempat usaha restoran. Jadi di sini tuh yang masuk di kategori ini itu ada restoran, ada rumah makan, warung, depot, kafe, dan sejenisnya. Ternyata dia sama dengan kos-kosan tadi ya, dia juga terbatas nih di sini. Untuk intensitas pemanfaatan ruangnya juga kurang lebih sama, cuman KLB ya yang beda, KDB-nya sama 50%. KLB-nya ini kalau lebar jalannya 6-10 meter dia hanya 1 poin, kalau dia lebih dari 10 meter dia bisa sampai 2 poin. Kemudian untuk tinggi bangunan dia bisanya kalau yang lebih dari 10 meter sampai 20 meter dia bisa sampai 4 lantai.
Kalau yang 6 sampai 10 meter dia 10 meter ketinggian maksimalnya, jadi 2 lantai. Nah, di sini batasannya adalah dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin. Kemudian jadi ini ya, kalau kegiatan kafenya ini sebelumnya sudah pernah ada jauh sebelum peraturan ini dan sudah memiliki izin. Nah, ini masih boleh. Atau kalau dia pengajuan izin baru, benar-benar baru. Nah, di sini ada ketentuannya. Di luar site plan perumahan ya, maksudnya kadang kan di zona perumahan tuh dia tercover dalam site plan komplek perumahan. Jadi kalau dia di luar site plan, minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar jalan kolektor dengan rumija minimal 16 meter. Jadi ini dia yang deket jalan akses masuk nih posisinya. Jadi kalau yang di dalam-dalam nih kayak nggak boleh nih. Kemudian di dalam site plan, kalau dia ada di dalam site plan, mengikuti zona peruntungan ruang site plan. Jadi misalkan di dalam komplek perumahan gitu ya, dia sudah pernah ada site plan perumahannya. Ini kita harus lihat nih site plan perumahannya dulu peruntukannya apa, plottingannya. Kalau memang dia ya rumah tinggal dia nggak boleh. Tapi kalau misalkan dalam site plan itu di plotting kan kadang ada ya site plan-nya developer tuh yang dia memang diplotting untuk kegiatan usaha, misalkan bisa dipakai untuk toko. Nah, ini ataupun macam-macam di situ ini bisa masuk kategorinya. Kemudian apalagi nih, coba kita ganti misalkan kayak minimarket gitu ya, atau minimarket itu seperti Alfamart atau Indomart. Kalau untuk minimarket itu kita milihnya di toko swalayan. Toko swalayan nih, toko swalayan bisa minimarket, supermarket, department store sampai hypermarket. Nah, ini kan jenjang yang dari kecil ya, skala kecil sampai skala besar nih. Kalau yang kecil itu yang minimarket. Di sini dia juga terbatas untuk di perumahan dengan batasan. Nah, ini kalau KDB-nya toko ini dia bisa sampai 60%. Kalau KLB-nya, kalau lebar jalan 6 sampai 16 meter 1,8 poin. Kalau yang lebih dari 16 meter sampai 2 poin. Kemudian untuk tinggi bangunan, kalau yang lebar jalannya 6 sampai 16 meter itu dia sampai 15 meter ya, atau 3 lantai. Kalau lebar jalan lebih dari 16 meter nih maksimalnya sampai 20 meter atau 4 lantai. Jadi nggak boleh 5 lantai ya. Batasannya apa? Nah, ini hampir sama ya. Yang pertama dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin. Kalau dia pengajuan izin baru, ini juga sama nih ketentuannya. Kalau dia di luar site plan, minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar jalan kolektor dengan rumija minimal 16 meter. Kalau dia di dalam site plan, harus mengikuti zona peruntukan dari ruang site plan-nya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kalau kita mau mengetahui informasi batasan pemanfaatan ruang dari rencana lokasi yang mau kita bikin usaha. Jadi kita bisa lihat dari menu-menu yang ada di sini, kegiatan kita tuh mau kegiatan apa. Kalau misalkan kegiatan kita itu nggak segamblang itu muncul di sini, kita bisa cek di Perda 8 tahun 2018. Kira-kira masuknya apa? Kayak tadi kan misalkan kafe nih. Kafe kan nggak ada ya di sini. Kalau kita lihat di Perda 8 tahun 2018 tuh ada keterangannya, kafe itu ternyata dia masuk di tempat usaha restoran. Nah, bisa jadi kan kegiatan kita itu ada tapi masuk di dalam beberapa kategori yang ada di sini. Nah, jadi demikian ya informasi tentang cara mengetahui pemanfaatan ruang yang ada di dalam Surat Keterangan Rencana Kota atau SKRK di Kota Surabaya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jika kalian ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.